Tapi jika ketika dioleskan ke dalam tempat yang sama, ternyata kok masih ada bekas darah atau ada bekas darah meskipun hanya sedikit, ya, itu tidak dapat dikatakan selesai haid ataupun nifasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawala. Berjumpa lagi dengan saya di channel Al-Hadafi. Semoga kita semua selalu telah melindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian Risalatul Mahid, ya. Yang mana kemarin ada sebuah permasalahan, ya. Mandi karena haid ataupun nifas, ya. Nah, jadi pertanyaannya itu ketika kita sudah suci, ya, dari haid, katakanlah pada sudah masuk waktu isya dan kita sucinya itu sudah tidak keluar pada jam 12 malam ataupun 1 malam, itu lantas kita diwajibkan mandi atau tidak, dan kita harus melaksanakan sholat atau tidak. Nah, jadi jawabannya adalah ketika haid ataupun mandi sudah selesai, ya, kita wajib untuk melakukan mandi wajib. Itu bagi wanita ataupun perempuan yang sudah selesai haid ataupun nifasnya, ya. Karena apa kok untuk disegerakan mandi? Karena ya untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, diantaranya sholat, mengaji, puasa dan sebagainya. Jangan sampai ditunda-tunda, ya. Nah, jadi pada wanita yang selesai haid ataupun nifas, ya, pada tengah waktu sholat, ya, itu wajib segera mandi untuk menunaikan sholatnya meskipun tengah malam dan sangat dingin, ya. Jangan sampai itu menunda-nunda untuk mandinya, dan untuk melakukan ibadahnya itu jangan sampai menunda-nunda, apalagi sampai terjadi qadha, dan parahnya lagi sampai terjadi tidak melakukan sholat. Jadi qadha pun tidak, melakukan sholatnya pun tidak. Jadi walaupun sudah tidak keluar darahnya pada saat tengah malam, katakanlah jam 1 malam, itu walaupun dingin, ya, tetap harus kita usahakan melakukan mandi wajib, ya. Jangan sampai tidak, ya, apalagi sampai diqadha dan tidak melakukan sholat, itu jangan sampai, ya. Nah, perkara qadha ataupun meninggalkan sholat ini, ya, ketika selesai haid ataupun nifas itu masih banyak atau sering dilakukan oleh wanita, ya, karena terkadang wanita itu melakukan keteledoran, ya, karena menganggap terlalu remeh, padahal itu adalah sebuah perkara yang sangat besar atau sebuah perkara yang sangat menggantungkan, karena itu memang hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi yang dimaksud benar-benar selesai atau habis keluarnya darah, ya, itu adalah seandainya dimasukkan kapas ke dalam farji, ya. Farji itu, ya, kemaluan perempuan, ya, itu sampai pada tempat yang tidak diwajibkan dibasuh dikala istinja, ya, yaitu bagian farji yang tidak nampak tatkala wanita sedang jongkok, ya, maka kapas yang dimasukkan tadi benar-benar tidak ada bercak darahnya sedikit pun, ya. Itu benar-benar berarti dengan kata-kata habis darahnya, benar-benar dengan kata-kata habis darahnya, setelah selesai darahnya keluar, ya. Harus dicek seperti itu dengan jongkok, terus dites dengan kapas apakah masih ada darahnya atau tidak. Nah, andai kata darahnya itu sudah tidak keluar sama sekali, ya, maka diwajibkan untuk mandi, karena itu benar-benar telah selesai haid ataupun nifasnya, dan untuk melakukan sholat, ya, sholat yang benar-benar sholat yang tadinya itu hampir ketinggalan waktunya, ya, seperti itu. Jadi kalau masih cukup waktunya, itu masih cukup untuk melakukan sholat, ya, lakukanlah sholat walaupun agak waktunya itu agak tua atau agak terlambat waktunya, ya. Tapi jika ketika dioleskan ke dalam tempat yang sama, ternyata kok masih ada bekas darah atau ada bekas darah meskipun hanya sedikit, ya, itu tidak dapat dikatakan selesai haid ataupun nifasnya, ya. Jadi berhati-hati. Nah, persoalannya jika wanita dalam keadaan demikian melakukan mandi wajib yang sama sekali belum habis atau belum tuntas, maka hukumnya tidak sah. Otomatis ketika melakukan ibadah-ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jelas itu tidak akan sah pula, ya. Ya, karena makanya supaya berhati-hati dan teliti, ya, kalau benar-benar belum tuntas, belum habis darahnya ketika dites dengan menggunakan kapas, ya, yaitu jangan pernah mandi wajib, ya.
hindari untuk melakukan mandi wajib. Berarti itu masih ada sisa-sisa darah haid ataupun darah nifasnya, walaupun sedikit ya, katakanlah 1 titik ya. Jadi jangan sampai ada sholat yang tertinggal disebabkan karena kecerobohan ya. Jadi keterangan ini diambil dari kitab Tuhfah juz 1 halaman 385 dan halaman 400, serta dari kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 72. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang haid ataupun nifas, silahkan kalian bertanya di kolom komentar ya, insya Allah nanti akan saya jawab. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.